Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan nasi burger ekonomis. Ini dari tampilannya sangat cantik, unik, dan pastinya kekinian banget. Untuk rasanya ini dijamin pastinya enak banget ya teman-teman. Nasi burger ini bisa kalian jual dengan harga 6-8 ribuan per porsi. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Langsung aja di sini udah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat isian nasi burgernya. Saya pakai 2 papan pete yang sudah saya iris kecil-kecil. Kemudian ada 2 genggam teri yang udah saya cuci. Lalu bumbunya saya pakai 10 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit, kemudian 1 buah tomat, 1 saset terasi, kemudian 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Selanjutnya ini mau saya blender dulu bumbunya. Tambahkan sedikit air agar lebih mudah proses menghaluskannya. Dan seperti ini ya teman-teman, hasilnya ini sudah halus. Kemudian di sini saya sudah siapkan 2 butir telur. Lalu saya tambahkan dengan irisan daun bawang kurang lebih 1 batang. Lalu saya beri bumbu garam 1/4 sendok teh, kemudian kaldu bubuk secukupnya dan juga lada bubuk ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata, udah cukup. Selanjutnya ini tinggal kita dadar aja. Di sini saya menggunakan teflon. Dan ini adonannya saya bagi menjadi 2 kali dadar ya, agar nanti hasilnya jadi lebih banyak. Goreng telurnya sampai matang. Nah, ini udah matang, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya tambahkan minyak ke dalam pan. Lalu kita goreng teri yang udah kita cuci. Ini digoreng setengah matang sampai berwarna kuning keemasan. Nah, kurang lebih sampai seperti ini aja teman-teman, udah cukup. Ini bisa kita tiriskan dulu. Selanjutnya minyak bekas goreng terinya langsung aja kita masukkan bumbu halus yang udah kita blender tadi. Jadi nggak usah diganti ya minyaknya. Kemudian ini kita tumis sampai bumbunya tanak. Nah, setelah bumbunya mulai tanak seperti ini, kita bisa tambahkan bumbu. Di sini saya pakai kurang lebih 1 sendok makan gula merah. Kemudian saya tambahkan juga garam setengah sendok teh dan juga kaldu bubuknya setengah sendok teh. Untuk penggunaan garam jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena kita kan pakai teri, jadi itu udah ada asinnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini bumbunya udah benar-benar tanak, udah keluar minyaknya. Sekarang kita masukkan aja petenya. Kita tumis sebentar. Tambahkan dengan sedikit air agar petenya itu setengah matang ya, dan bumbunya nggak gosong. Nah, ini airnya udah menyusut kembali, petenya udah setengah mateng. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja teri yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk dan masak sebentar aja. Nah, ini udah matang ya teman-teman sambal teri petenya. Ini bisa kita matikan api kompornya dan kita angkat. Nah, ini dia teman-teman sambal teri pete yang udah kita masak tadi. Ini tampilannya benar-benar menggoda.
Kemudian ini ada tempe yang sudah saya goreng dan juga ada telur yang udah kita goreng juga tadi. Ini saya iris kecil-kecil seperti ini. Lalu saya juga pakai lalapan, ada selada dan juga timun yang udah saya potong-potong. Selanjutnya siapkan mangkuk untuk mencetak nasi burgernya. Di sini saya pakai tin wol ukuran 300 ml. Kemudian kita ambil nasi dan masukkan ke dalam tin wolnya kurang lebih 1 centong ya teman-teman. Lalu kita padatkan dan di bagian atasnya kita beri isian sambal teri pete yang udah kita buat. Ini diratakan ke pinggir-pinggir juga ya teman-teman agar nanti kelihatan gradasinya dari luar. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan telur dadar irisnya. Ini juga kita ratakan ke pinggir-pinggir. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, ini tinggal kita tambahkan lagi nasi putihnya sampai menutupi isiannya ya, teman-teman. Dan ini juga sambil dipadatkan agar nanti saat kita balik itu enggak ambiar ya teman-teman. Jadi untuk isian nasinya ini cukup banyak ya teman-teman, hampir 3 centong. Pastinya ini mengenyangkan banget ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan aja ke dalam Mika burgernya. Ini saya alasi menggunakan daun pisang dan juga saya beri 1 lembar selada ya teman-teman. Dan kita balik seperti ini, hasilnya beneran jadi cantik banget ya teman-teman. Dan di bagian pinggirannya ini mau saya beri tempe goreng dan juga ketimun. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman, tinggal kita tutup aja. Sangat praktis dan juga pastinya menarik banget ya. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Dan ini dia nasi burgernya sudah jadi. Ini aku buat 3 ya teman-teman. Hasilnya beneran jadi cantik, unik dan menarik banget. Pastinya ini menambah minat pembeli ya teman-teman. Padahal ini dari bahan yang cukup ekonomis, tapi setelah dikemas seperti ini jadi lebih menarik dan pastinya menambah harga jual ya. Untuk 1 porsi nasi burger sambal teri pete ini bisa kalian jual dengan harga 6-8 ribu rupiah. Murah meriah, tapi ini dari segi rasanya pun enak banget. Ini bisa kalian tambahin dengan sendok bebek ya teman-teman. Dijual dengan harga 8.000, ini udah pantas banget dan ini udah untung banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita cobain dulu nasi burger sambal teri petenya. Untuk tampilan nasi burgernya sendiri ini beneran jadi lebih kekinian banget ya teman-teman. Sangat menarik dan unik. Ini isian sambal teri petenya juga nggak pelit ya teman-teman. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget loh teman-teman. Rasa petenya itu masih keras-keras, kemudian ini sambalnya juga pedes, enak banget, mantap ya. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Di video kali ini saya mau berbagi resep nasi bakar tongkol suwir pedas kemangi. Ini rasanya enak banget, aromanya wangi, dan tampilannya ini menarik banget. Cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan nasi bakar kekinian harga 5 ribuan. Yang pasti ini rasanya enak banget, bumbunya juga melimpah, pedas gurih jadi satu, mantep ya teman-teman. Meskipun harganya 5.000 tapi ini cukup mengenyangkan ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama di sini saya siapkan ikan tongkol, saya beri harga 6.000, kemudian ada daun kemangi 2 ikat
dan juga bumbu yang akan saya haluskan. Ada cabai keriting 5 buah, kemudian cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya sekitar 5 siung ya, ini karena kecil-kecil aja. Kemudian bawang putihnya 2 siung, lengkuasnya 1 ruas, dan tomatnya 1 buah. Ini dihaluskan. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini udah halus. Sekarang lanjut kita masak. Yang pertama, ini udah saya panaskan minyak untuk menggoreng tongkolnya. Nah, agar tidak meletup-letup, bisa diberi dengan sedikit tepung terigu seperti ini. Kemudian goreng ikan tongkolnya sampai matang berwarna kecoklatan. Kalau bagian sisi atasnya udah kecoklatan, dibalik, kemudian masak kembali sampai bagian bawahnya juga berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya, minyak bekas goreng ikan tongkolnya ini langsung aja kita pakai untuk menumis bumbu yang udah kita haluskan ya. Kalau minyaknya kebanyakan, kalian boleh kurangin dulu. Nah, ini kebetulan saya tadi gorengnya minyaknya cuma sedikit ya. Jangan lupa tambahkan lengkuas agar aromanya lebih enak. Masak sampai bumbunya itu tanak. Kalau udah matang seperti ini, selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan tongkol yang udah kita goreng dan udah disuir-suir seperti ini. Kemudian diaduk-aduk dan tambahkan sedikit air, kurang lebih 50-100 ml ya, agar tidak terlalu kering. Masak sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam tongkol. Nah, seperti ini udah matang, bumbunya juga udah meresap. Selanjutnya tinggal kita tambahkan daun kemangi yang udah kita cuci bersih pastinya. Kemudian aduk-aduk, ini sebentar aja ya masaknya, cukup sampai kemanginya layu. Jangan terlalu lama, karena ini semuanya juga udah mateng ya. Nah, ini udah cukup ya. Kemudian pindahkan ke dalam wadah lain. Selanjutnya, siapkan daun untuk membungkus nasi bakarnya. Yang pasti ini daunnya sudah dilayukan dan sudah bersih ya. Letakkan nasi di tengah-tengah daun seperti ini. Saya pakai cetakan persegi panjang seperti ini ya teman-teman, agar bentuknya nanti lebih bagus dan rapi. Kemudian tuangkan tongkol suwir pedas kemanginya di atas nasinya seperti ini. Ini jangan pelit-pelit, kita kasih yang banyak ya. Ini walaupun nasinya terlihat sedikit, tapi aslinya ini banyak ya teman-teman, karena ini tadi sekitar 2 centong dan dipadatkan gitu ya. Kemudian ini dibungkus, cara membungkusnya seperti ini. Kemudian di bagian sisi atas bawah daunnya ini tinggal kita sematkan tusukan gigi atau bisa juga pakai lidi ya, seperti ini. Usahakan ini daunnya udah layu ya, agar enggak kaku dan mudah saat kita bentuk. Sisa daunnya agar lebih rapi, ini kita gunting. Jangan terlalu pendek agar tidak mudah robek. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini dia jadinya, saya buat 4 buah nasi bakar. Cukup sedang untuk dijual, harga 5 ribuan ya. Selanjutnya ini tinggal kita bakar. Di sini saya pakai teflon ya, agar lebih simpel dan juga pastinya enggak ribet. Cara membakarnya seperti ini, tinggal kalian bakar di atas teflon dan dibolak-balik sampai semua bagian sisinya
terbakar dan berwarna kecoklatan, usahakan saat membakar ini benar-benar tidak hanya bagian luarnya aja yang kecoklatan ya, daunnya, tapi benar-benar sampai merasuk ke dalam, agar nanti aroma nasi bakarnya itu juga benar-benar enak, ada aroma dari smoky dan juga daun pisang yang kebakar. Di semua sisi seperti ini ya, bagian pinggirnya juga kita berdirikan seperti ini. Dan ini setelah saya bakar, ini saya bolak-balik ya, jadinya benar-benar tanak untuk nasi bakarnya itu. Lanjut kita bakar sisa nasi bakar yang lain. Dan ini dia hasilnya, nasi bakarnya udah jadi. Ini kelihatan dari nasi bakarnya benar-benar tanak ya. Membakarnya itu nggak cuman sekedar gosong di permukaan luar aja, tetapi sampai ke dalam. Kelihatan ya, ini masih mengepul panas banget. Dan sensasi bakarannya itu benar-benar sampai ke dalam, kalian bisa lihat. Yang pasti ini aromanya benar-benar wangi, enak banget. Bumbunya juga melimpah, meresap. Nah ini kelihatan ya, nasinya itu juga berwarna kemerahan karena terkena dari tongkol suwirnya yang bumbunya ini melimpah. Nah sekarang saya mau cobain nasi bakar tongkol suwir pedas kemanginya. Dari tampilannya ini benar-benar menarik banget teman-teman. Toppingnya ini melimpah, bumbunya juga banyak banget. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya enak banget, pedas, gurih, aroma kemangi, dan sensasi bakarannya itu bikin tambah nikmat ya teman-teman. Apalagi ini ada aroma dari daun pisang yang kebakar juga. Bener-bener rasanya enak banget, mantep. Ini cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan harga 5 ribuan ya. Nah, agar lebih menarik, ini bisa kalian tempel menggunakan stiker seperti ini. Ini pastinya kelihatan lebih menjual ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.